1, 2, 3. Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di acara kongres ngawangkong teu beres-beres anjing. Pokoknya mah geus lah edan kalau. Malam ini kembali urang mengupas cerita santri ya. Walaupun teuing bener teuing henteu jadi santri namanya. Teuing ansa ukur depan kamera teuing lah pokoknya mah penting urang ayeuna urang ngobrolkeun santri ya. Bagaimana pengalaman ya. Malam ini kita juga sudah kedatangan tamu dari jauh. Dan keapaleun berarti orang jauh we kana mah. Orang Lombok. Abis orang Lombok. Kedatangan tamu dari Lombok ya. Insyaallah. Kakak Bayu. Anjir. Jeng. Tapi itu dia. Anjing. Nah. Saya memanggil kamu panggilan apa? Ustad. Iya. Ya gimana ya, panggilan Ustad itu sudah mendarah daging gitu. Geus ngadarah daging. Mendarah daging gitu. Pokoknya mah di dieu. Pokoknya mah tah. Gigireun urat nadi. Aya Ustad di dieu. Aya Ustad di dieu gitu. Sebentar. Sebelumnya juga kita sudah punya sponsor. Torpedo Cap Banteng. Terima kasih ya untuk padahal meuli salangan itu aing teh. Meuli salangan dan ya inilah minuman kesukaan saya ya, dijamin halal lah pokoknya mah lamun saeutik mun loba teuing mah nyangeun. Balik deui gitu. Balik deui. Nah. Ya, Ustaz. Anjing. Asa juga wali gitu. Lamun urang sehat. Alhamdulillah bi khair. Ya, insyaallah. Bi khair. Insyaallah. Karena kebiasaan saya itu diam di Arab pertama. Jadi ada ke Arab. Oh iya. Ante bisa gitu. Da bejana oge dulur oge jeung antanya. Oke. Salamkeun heula. Salam. Ustad, banyak teman-teman yang ingin belajar karena ini kan kita menguak kesantrian, dunia santri lah ya sementara gitu. Kaharep namanya teuing apal. Iya, untuk saat ini kan kita akan menguak santri. Pengalaman Ustad dalam menjadi santri. Bagaimana ini Ustad? Pertama Ustad menjadi santri itu di mana? Pesantren atau bagaimana ini teman-teman kan ayo urang makan tuh lila atuh ayo urang makan ieu babaturan urang lah. So, ceritakan Pak Ustad. Ya lumayan ya, pesantren saya sudah hampir menginjak sekitar 6 tahun. Banyak keluh kesah. Pesantren di mana? Ya, saya pesantren di Pesantren Al-Bidayah dari daerah Cangkorah, Batu Jajar, Bandung Barat. Oh, Bandung. Nah, salam juga untuk santri-santri Al-Bidayah ya. Dan salam ini tong borah santri Al-Bidayah Joe Biden, Jokowi kalah jok demi hajo aing. Nah, di Al-Bidayah 6 tahun tadi. 6 tahun alhamdulillah. Baheula teh kumaha make ujug-ujug pesantren ka Bandung? Apakah dipapaksa kah ataukah memang hati nurani kah apa saya atau kumaha teh? Awal sih yang namanya anak pasti nurut kepada orang tua. Ya saya dipaksa gitu. Oh, dipaksa dulu ya. Cuman dikasih 2 pilihan antara ke pesantren Al-Bidayah sama ke Cipulus.
Cipulus Purwakarta. Purwakarta. Oh ya. Saya lebih memilih condongnya sih ke Bandung, ke daerah ya yang ke pesantren Al-Bidayah itu. Karena pertama ya mungkin banyak kenalan juga di sana. Ada teman. Ada gitu. teman dari daerah saya gitu, iya, iya. daerah Lombok biasa. Oh iya, iya. Ada teman. Ada juga yang di sana. Ada. Ya, awalnya itu. Memutuskanlah untuk pesantren di sana. Memutuskan untuk pesantren di Itu sana. teh SD. SD pas maju kelas 6 pindah ke SMP. Oh SMP berarti Ya, masuk ke SMP. Masuk SMP. Masuklah di Al-Bidayah itu teh awal-awalnya itu masuk pesantren gimana itu? Ya yang pertama sih pasti yang pengalamannya ya nangis. Tapi saya nggak nangis. Edan. Karena apa? Biasa meureun jauhan ti kolot. Memang sebelum oge memang geus jauh Jauh. ya. Iya kan saya lumayan lah. SD saya di mana? Di Kanada SD. Edan. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, di sana saya diasuh oleh Michael di sana. Saya punya pengasuh sendiri gitu. Di sana. Kanada. Di Kanada saya punya yang orangnya Michael. Ya buat yang namanya Michael, tolong akui saya. Demi halo anjing teu ngarti aing kita. Demi halo emang tapi we lah ya. Nah, dari batur ngacaririk. Nah, batur mah cari cuman urang kuno usumna ceurik ditinggalkeun ku kolot. Urang mah ngadan hulang-hulang teu puguh. Jadi bengong. Kunaon caririk. Kenapa menangis gitu? Aneh. Suasana baru biasa. Ya. Aneh. Batur sibuk yang lain sibuk beresin baju gitu. Ya. Yang saya tidur. Acan-acan itu sare. Tidur. Edan anjing. Iya laduni teh iya. Ya kemungkinannya masih banyak waktu kan buat beres-beres itu ya. Yang pertama ya saya juga capek gitu kan. Jauh lah mudik dari Lombok ke Bandung gitu. Iya. Ya saya tidur depan lemari Superman. Lemarinya Superman loh. Romali Superman. Superman lemarinya. Maksudnya gambarnya. Oh, gambar. Bukan bentuk Superman, bukan. Bukan teh diangkut ku Superman. Enggak. Saya di sini berangkat dari pakai Elep teh apa itu elep teh? kendaraan yang kayak engkol gitu. Ya isi lemari itu di atas elok gitu, di tali, pakai tali. Angkutan umum. Ya, angkutan umum. Anu salugeureuan angkot Ya, gitu. saluran angkot. Lomari teh dikaluhurkeun. Kalau kan di atas mobil gitu kan. Jeung manehna di luhur. Enggak, saya ya biasalah Sultan. Yang namanya mau pesantren pasti yang enak. Di depan saya nyupiran. Enggak. Enggak bisa nyupiran. Ya. Terus. Ya saya Hari-hari awal bengong, ceri entah ceri bengong ya. Enggak, cuman bengong gitu kan. Ya serasa jauh dari orang tua ya bahagialah. Yang sehari-harinya ya yang dinamakan anak broken home. Pasti yang namanya omongan orang tua tuh ke telinga tuh nyeres-ces gitu kan setiap hari. Dicarekan lah. Iya. Ya ngerasa bahagia juga sih di sana. Ya bengong ada, bahagia ada teh jauh ti kolot. Bahagia jauh ti kolot. Iya guys. Jadi rupa-rupa oge latar belakang orang-orang masuk ke pesantren itu latar belakangnya rupa-rupa oge ada yang memang dari hati nurani memang ingin pesantren ada. Tapi ada juga di segelintir orang yang masuk pesantren itu memang gara-gara kepaksa. Entah itu karena ketidaknyamanan di rumah ataukah memang jadi terpaksa memang diperintahkan oleh orang tua gitu. Jadi banyak oge latar belakang orang-orang atau anak-anak yang masuk pesantren. Nah, kita dengarkan lagi. Jadi apakah latar belakang karena terpaksa ini masuk pesantren apakah menjadi dampak yang negatif atau positif? Nah, kita dengarkan lagi ya. Terus. Ya
yang namanya orang tua pasti sayang lah sama anaknya. Ya. Sabangor-bangorna jelema ge anu ngaran kolot mah pasti ngaku budak. Sabangor-bangorna budak anu kenu jadi kolot mah pasti diaku. Jadi budak. Sabangor-bangorna budak. Ya mungkin orang tua saya pengen saya jadi yang terbaik di antara mereka. Ya alhamdulillah saya ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Ya wajar lah ya. Wajar ya. Namanya manusia pasti banyak salahnya. Pasti ya. Tapi lamun kebanyakan salah itu bukan manusia. Ya. Setan eta mah. Di waktu apa namanya teh, berapa tahun itu dalam bisa beradaptasi, atau berapa hari atau berapa bulan bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren itu? Kan berat juga, maksudnya beratnya kan orang di rumah atau di kampung berpindah tempat ke tempat yang baru itu kan perlu yang namanya adaptasi. Dan maneh bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren itu berapa lama itu? Alhamdulillah sih kalau masalah beradaptasi ya 1 mingguan. 1 minggu. Karena jiwa sosial saya besar. Saya dibesarkan di Kanada itu belajar komunikasi, silaturahmi, diajarkan sama Michael yang namanya Michael di sana. Iya di Kanada. Di Kanada. Alhamdulillah. Dan iya. Jadi mana mah di Kanada malah gegedor, teu bukan duit gegedor kata orang. Iya gitu. Dan hayang dahar gegedor. Gegedor. Ya karena ya nu kieu nya. Saya mendengar dari ayah saya sendiri, ayahanda. Kata ayah, kudu loba babaturan. Kudu loba babaturan. Ngalah urang ngenta pangabutuh teh hese. Urangnya gitu ka batur kudu borang bere. Seimbang mutualisme lah gitunya ulah. Artina loba babaturan teh berarti kudu oge inget ke urang bogana berarti nya. Cakapeung pan dari zaman sekarang mah memang di saat teu boga urang teh gurusak-gurusuk ka babaturan. Punya minjem duit teh. Kudu teh di saat boga urang teh lupa ka babaturan. Nah, jangan seperti itu. Itu tidak boleh gitu kan. Ya, si Michael mah tidak mengajarkan seperti itu. Tidak, Michael tidak mengajarkan. Di Kanada mah. Di Kanada gitu. Nah, kembali lagi orang ke santri, apa cerita yang menarik itu? Berarti kalau dari SMP itu di pesantren 3 tahun. 3 tahun. Terus lanjut lagi kemana? Di sana tetap. Oh, continue berarti ya, masih continue. SMA lagi di sana sekolah. Oh, berarti 6 tahun teh memang SMP SMA di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ya. Nah, dari sekian lama itu kan lama juga ya waktu dari 5 tahun, 6 tahun itu. Pasti punya cerita anu paling menarik anu bisa di-share ke barudak-barudak yang ada di sana lah gitu. Sedangkan pada akhirnya begini, di zaman sekarang mah kan udah sulit untuk menemukan anak-anak atau barudak yang ingin pesantren gitu. Dari video ini mungkin mendengarkan cerita dari kamu gitu, anak-anak atau barudak yang di luar sana jadi tertarik. Iya benar. Lebih tidak mau masuk pesantren. Nah, jadi lebih tertarik lah ingin masuk pesantren. Apa cerita yang menarik? Gini nih, awalnya sih saya beranggapan yang namanya pesantren itu condongnya ke agama. Harus ngaji setiap hari, mandi susah. Wajar kan di pesantren. Ya, ngantri gitu dong mandi. Itu teh mandi itu. Intinya sih condongnya ke agama terus. Padahal jauh dari anggapan saya. Tidak apa ya, bisa dibilang tidak sesuai dengan anggapan saya. Karena di pesantren itu banyak juga pengalaman, bukan banyak juga hal-hal yang tidak
condong ke agama gitu kan. Ya model Seperti ya kalau bisa dibilang dalam bidang-bidang eskul kan, itu tidak ke agama mulu, ada yang ke seni, musik kan di sana pasti banyak ya fasilitas tertentu kan. Intinya sih kalau kalian beranggapan kalian mau pesantren itu condongnya ke agama itu salah. Karena jauh lah dari ekspektasi. Dari ngobrol yang pertama juga dari Mas Jawa, sama juga bahwa yang namanya pesantren itu tidak hanya ngahayo mengaji gitu. Menghafal. Oke, berarti memang benar ya. Berarti memang benar bahwa yang namanya pesantren itu memang tidak hanya bukan artinya hayo orang itu kudu mengaji atau enggak, berarti ya hampir rata-rata pesantren memang fleksibel gitu ya. Berarti memang banyak yang bisa diambil selain dari keilmuan agama. Ada juga meren olahraga seni dan sebagainya ada gitu kan. Tapi dari pesantren, yang namanya pesantren kan hidup dari mana-mana. Iya, dari mana-mana. Anak-anak dari ibaratnya dari seluruh Indonesia ada. Penjuru lah. Pada akhirnya kita banyak teman juga gitu kan. Tapi pas itu di Kobong itu berapa orang per Kobong itu dari kalau bisa dibilang sih satu Kobong saya awalnya 28 orang. 20. Tapi naon teh begitu ya. Iya. Jadi kalau tidur berapa lega berapa ininya ruangan? Ya kayak 5x6 ruangan lah. Lega oke berarti. Ya, lumayan lega gitu kan. Cuman kalau masalah tidur susah. Awalnya susah kenapa? Kan namanya masih kecil, pengen tidur enak. Itu si kasur itu tempat itu ya udah kalau bisa dibilang udah nyarter gitu kan. Udah sholat isya biasanya kan langsung ngaji kan. Ini mah enggak, udah sholat isya itu buru-buru ke Kobong dari masjid, terus nyanter tempat kasur. Iya. Ini bagian aing. Iya mah lapak aing. Ulah gitu kan. Iya. Sakingnya saya peureum saat harita. Tuh, bayangkeun 28 orang bedanya deunya. Cuma yang paling terkesan buat saya itu satu malamnya pas saya datang ke Kobong. Iya. Malamnya itu yang lain pada nangis, pada tidur. Saya bertiga yang namanya Abil Rikan. Teman baru itu teh. Teman baru. Lingkungan baru, teman baru. Itu malah ketawa-ketawa. Karena ya kan orang-orang sifatnya berbeda-beda. Ya mungkin gaya tidurnya juga berbeda-beda. Iya. Itu yang bikin saya ketawa. Ada yang iya. Ada yang ngorok gitu kan. Ada. Itu yang saya ketawa itu semalaman malah sampai dicarekan lah kalau bahasa Sunda nama dicarekan. Diomelin lah gitu ya. Diomelin ke pengurus kan. Gak tidur sih ya sana. Itu memang ibaratnya kalau yang disebut santri itu pengurus, itu teh pengurusnya maksudnya teh selalu memang itu teh guru dari santri-santri yang disebut pengurus teh, ataukah dari yang lebih tua dari kita itu. Kalau di pesantren saya, guru sama pengurus itu beda. Kalau pengurus bisa dibilang yang diangkat sama guru buat tangan kanannya gitu kan. Buat yang mengurus santri. Ya, karena berarti masih santri. Saya masih santri, cuman saya udah kepilih jadi pengurus gitu kan. Sekarang pengurus. Iya. Nah, jadi sebelum masuk ke itu mah kan jenjang ke sini berarti ya itu mah kalau kita masih masuk ke ranah dulu gitu, pas masuk gitu. Dari makan. Di mana makan? Oke. Masalah makan. Buat yang suka, buat anak-anak yang dimanja sama orang tuanya yang sudah dimanja, ya kayak makan daging lah, yang enak-enak gitu. Terus susah masuk. Karena di pesantren tidak gitu kan. Ya
kalian tahu lah makanan pesantren tahu, Oh, tempe, iya iya iya. tahu asin, kangkung, Tahu deh, tahu tahu deh. deui, tahu deui. Tata cara makannya itu. Kalau tata caranya sih sistem parasman. Jadi ada yang ngejagain itu buat apanya lauk-lauknya. Iya, iya. Itu dijagain dibagikan ya. Hmm. Tuh. Kita tuh harus Orang punya teh, satu Kak. piring Dari pribadi. kobong teh ya. Ngambil piring dari kobong Heeh. ke tempat makan Jauh itu teh. lumayan Tapi masih di lingkungan. Ke dapur lah gitulah Dapur. namanya orang namanya. ke dapur. Bawa piring. Bawa piring tah ngantri bari jeung Oh. tatalu. Karena piring teh. Karena piring teh. Gitu. Benar benar ya. Karena itu kesannya gitu kan. Seni, nah. Senina gitu kan. Senina. Ini ngantri piring. Iya. Wih ngelai. Iya. Biasa. Itu tuh sebuah santri itu. Hampir. Karena ya emang sudah gimana? Udah enakeun minta pelan piring teh. Tapi kalau ibaratnya teh itu teh pakai kartu kah ataukah memang sepuasnya makan? Emang sepuasnya. Lamun ibarat manura wow, wah aing kurang euy dahar yang dahar deui bisa ngantri deui. Bisa. Dah. Yang penting dalam konteksnya habis. Yo, supaya temu badir Nah, gitu ya. itu. Yang penting habis. Seru oke guys kalau orang nah apa namanya tehnya kalau kita dengar dari cerita santri kayak begitu kalau menurut saya itu menarik. Kenapa menariknya di situ kita punya pelajaran yang ya punya cerita dan segala rupanya teh jadi ciga sederhana gitunya tapi itu teh memang kalau kita ingat-ingat setelah waktu anu panjang ibaratnya kita 15 tahun lagi yang akan datang atau 10 tahun lagi akan menjadi cerita anu menarik ya. Menarik. Lucu gitu cerita itu. Rame pokoknya guys. Coba bayangkan copeureuh marane anu asalna di imah kan seorangan baris spring bed ya. Spring bed AC ngeunaheun. Wah geus sagangan balik mangkat ke pesantren disudutkeun dengan ratusan bahkan puluhan orang gitu nya dina satu ruangan. Secara otomatis ente pinang teh ya tuh peureum teh. Nah, dina daharna bayangkeun nu asalna disayagian ku kolot-kolot kan. Orang tua kan lalu di rumah mah gitu. Dibere-bere urang kudu ngantri heula beberapa amun ibarat lapar tapi eta teh di waktu. Di waktu. Waktu. 1 jam tuh harus full semua harus makan. Makanya yang ngantri tuh harus bijak dalam memanage waktu. Iya. Jadi rame guys. Urang ngantri dengan beberapa jamna lamun laparna ayeuna teh mah isuka karek bisa seubeuna mah teh. Gitu. Wah, rame pokoknya. Dina dahar eta karek dina dahar jeung dina sare, geus. Rame lah pokoknya. Setelah beberapa tahun lah skip lahnya kalau dicaritakeun kabeh mah tuh moal mangin 2 tahun tuh. Urang skip dari tahun pertama ke tahun kedua atau ke tahun ketiga masih SMP. Apa lagi yang bisa di-share yang bisa diceritakan dari cerita anu menarik dari seorang santri itu? Baso. Mangga. Baso di mana? Ati. Kamu kakek nih. Ya sih. Sorry guys, ini ada Iklan. Kalau jenjang ketiga tahunnya di pesantren ya pasti udah pada kenal. Udah tahu sifat orang berbeda-beda gitu kan. Ini yang anehnya sifat manusia tuh ada naon? gini deh belum Oh iya. biasa refleks. Iya. Jadi gini kan kusabab beda-beda sifat jelema. Jadi sifat bukan berarti sifat manusia bukan sifat baik. Jadi Ya. sifat kebiasaan gitu kan. Ada nu raja hitut. Oh, santri teh. Santri teh. Iya. Aya nu Pokoknya raja mah hitut. keur peureum. Brot. Keur udang, bro. Bro. Itu si raja hitut itu awalnya sih makanya disebut raja hitut itu pas sholat subuh
batur yang lain ruku, dia pas ruku prot. Batal ngasa batal. Cuman kan yang namanya subuh kan pasti air nundutan. Tapi ngerasa belakangnya dia guru. Oh iya. Dia Iya. terpaksa harus wudhu lagi. Cuman pas dia berjalan tuh ke belakang, satu langkah prot, lompat prot gitu. Iya. Itu awalnya yang disebut gajah hitam. Oh iya. Terus ada lagi naon raja naon deh. Raja Namrud aya Raja Namrud. Entar gak ada, cuman kalau ada raja SC disebutnya SC teh naon? santri cangcut. Allah. Kenapa santri cangcut? Majang banget ke awewe. Oh. Jadi gini, pas santri ya keluar, dia mah gini gitu kan, so ganteng gitu. Disebutnya SC, santri cangcut. BC lah. Di kalangan santri mah ada istilah BC, banget cangcut gitu kan. Ya intinya sih tidak tahu diri, tidak tahu malu lah kepada orang daerah lah ya. Emang kalau ketemu cewek itu di gampang itu dihijikeun jeung cewek, maksudnya di lingkungan itu teh. Kalau masalah di kobong dipisah, cuman kalau di sekolah disatuin. Oh di sekolah, berarti kalau di sekolah bebas ya bisa ketemu cewek gitu. Oh iya. Tapi kalau di pesantren susah itu nggak bisa. Ya awalnya juga sih di sekolah juga maunya gitu kan, dari atasan mau laki-laki hukum dipisah antara laki-laki sama perempuan, cuman ya takut karena ada ya gay atau lesbi kan, karena udah kejadian gitu kan. Oh banyak juga ya. Memang dari negatifnya sisi santri udah menjadi rahasia umum lah ya, banyak juga pelanggaran tapi tidak juga semuanya santri. Iya. Dari itu juga dalam artian itu sudah pastilah dari kekurangan ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Pada inti nama ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin itu sekelumit dari kekurangan santri lah, tapi 0,1% lah kalau sisa nama normal aja gitu. Normal aja. Cuman itu bisa disebut bukan santri lah, oknum Ya, oknum santri ya. Dalam santri mah moal gitu mah santri. Paling bangorna ge main bolanya, maling kabur, maling naon teh lauk gitu, maling mie karena lemari batu. Maling buah ajengan paling ge. Gitu. Yang jadilah itu mah keramaian santri, bukan kejahatan santri daya, namanya santri gitu kan ya. Nah, kembali deh yuk dari makan istilah santri banyak pelajaran pengalamannya gitunya. Dari kita bisa melihat karakter santri yang lain gitu. Kalau pulang ke rumah saat itu kan SMP masih belasan tahun ya umurnya. Di saat kita jadi santri pulang ke rumah itu kumaha di saat pulang ke rumah itu? Kalau masalah itu ini mah dalam masalah pergaulan pasti ya emang udah seringnya di pesantren ya, apa ya, main sama teman-teman lama tuh ada rasa malu, canggung gitu kan. Cuman suka disebut ustad, itu udah ciri mendarah daging ke semua orang. Iya, ada di dia teh apa, geus di dia teh eta mah. Kalau di rumah diistimewakan gitu. Diistimewakan orang tua teh. Iya. Wah, pokoknya mah enak lah kalau udah pulang mah gitu. Kalau pulang dari pesantren ya. Udah kayak jadi raja gitu kan. Tapi pernah di saat menjadi santri pulang ke rumah gitu, betah di imah gitu, nepikeun kampung deui mangkat. Pernah. Itu susah sih. Karena udah mungkin faktor utamanya sih main.
Ya. Udah kelamaan di sini, sering main, nyaman di sini, susah ke pesantren. Bukan berarti nggak mau, cuman susah untuk mau gitu. Ya. Jadi gimana? Tapi menyikapi eta pada akhirnya kan berangkat lagi ya, Berangkat. untuk menyikapi itunya menyikapi pada akhirnya untuk menyikapi kita bisa berangkat lagi gitu. Itu teh cara melawannya itu kumaha eta carana. Pasti banyak oke santri-santri yang di luar sana gitu. Setelah kita pulang ke rumah pasti ada rasa betah jeung mung deui mangkat ka pesantren lah. Anu dirasaku maneh ibaratna di saat orang sudah geus betah orang mangkat ke pesantren tapi orang masih kena bisa berangkat ke pesantren kumaha carana eta supaya bisa mangkat. Ya saya menyikapinya sih ikhlas. Ya maksud ikhlas itu mau gimana lagi kan. Ya bikinnya saya ke orang tua. Ya mungkin dia juga kan karena pengen anaknya yang terbaik, Ya. jadi baik. Jadi itu jadi beban buat saya karena tidak cukup pesantren untuk 1 tahun 2 tahun sampai 3 tahun. Ya, ya. Ya kan bisa dibilang main mah bisa lah ntar juga. Sasebeuna Oke bisa ke gitu Ya. kan. Cuman ya saya juga pasti mikirnya pendidikan. Ya. Saya juga butuh pendidikan. Apalagi di pesantren gitu kan. Ya saya menyikapinya bijaksana lah intinya. Dengan cara berpikir melihat orang tua. Ya. Jadi begini Dak, pada akhirnya kalau Rumi berkata itu jadi kesakitan kita saat mencari ilmu dari kesakitan kita dalam mencari ilmu akan lebih sakit jika kita tidak mempunyai ilmu. Itu makanya lebih baik perih sakedeung daripada perih salila. Nah, itu banyak gara-gara tidak mencari ilmu. Nah, terus berangkat lagi kita ke jenjang SMA. Tapi orang jangan dulu diceritakan semuanya. Nanti pan ada part 2 bersambung. Judulnya juga kan kongres. Jadi ngawang kong teu beres-beres. Nah, hanya sekelumit lah dari ibaratnya dari cerita yang sudah diangkat menjadi seorang pengurus. Bagaimana ya? Jadi dari SMA ke sini lah. Dari SMA ke sini. Apa yang lebih menarik lagi di saat situasi sudah kita tahu dengan lingkungan sudah ibaratnya sudah beradaptasi, pada akhirnya udah menjadi orang anu di sana teh udah menjadi senior lah disebutnya ya. Udah jadi senior. Bagaimana itu ceritanya itu? Menjadi santri senior. Awalnya sih enak. Karena enak tuh. Tapi bukan berarti enak untuk nyanitah gitu kan bawahan gitu. Tapi enaknya jadi serba emang udah tahu. Jadi emang udah nyaman juga gitu kan. Ya gimana ya? Asa panggedena lah gitu kan. Jadi enak. Bebas berarti nya. Ya kadinya ujungnya karena bebas. Bebas di pesantren. Jadi merenan lambat laun oke sebenarnya yang namanya pesantren berakit-rakit ke hulu ya, bersenang-senang kemudian. Ya. Semuanya oke meren awal-awal namanya juga gitu terkekang. Ya saya juga sih terkekangnya 1 bulan. Kali itu nama ibaratnya orang sudah bisa adaptasi, orang sudah loba babaturan gitu. Pada akhirnya mah enjoy Jadi kayak rumah sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, mengaji gimana? Katanya kan kia banyak oge yang bertanya ke orang. Jadi kalau di pesantren teh kalau ngaji teh ngaji apa? Terus ngajinya teh seperti kumaha? Cenah gitu kan. Apakah jika di madrasah-madrasah di lembur-lembur gitu?
ataukah di pesantren seperti apa dalam mengaji? Kalau di pesantren saya dalam hal mengaji itu diatur jadwal, Jadwal. jadi bukan sorogan. Kan kalau bisa disebut sorogan mah kita yang butuh. Ya, Cuman kalau mungkin pimpinan berpikir juga kalau memang kalau apa sistemnya gitu pasti gak bakal banyak yang ngaji, cuman itu orang gitu kan, itu lagi yang ngajinya. Jadi we dijadwalkan gitu kan, jadi supaya efektif ya, dijadwalkeun sabaraha satu hari itu bisa 4 sampai 5 kali, apalagi kalau waktu kosong gitu kan. proses pengajiannya di kobong atau di ada tempat khusus? Ada tempat Ada aula tempat. atau masjid dua itu. Dari yang diajinya itu? Mulai kitab kuning, Oh, kitab kuning. tapi kalau awal-awalan ya buat kelas 7 kelas 8 tuh condongnya ke Al-Quran dulu. Oh, Quran. Cuman Ya. kalau udah kelas 8 mau naik ke kelas 9 itu condongnya ke tauhid buat nanemin. Pada akhirnya naik tingkat lah gitunya, di saat naik tingkat lebih ke menjurus ke kitab kuning. Kitab kuning. Berarti pada akhirnya yang diajarkan pada santri prioritas berarti Quran sama kitab kuning lah gitu ya. Jadi banyak oge kan spekulasi dari luar bahkan ibaratnya yang benci mungkin sama yang namanya pesantren kan. Di pesantren mah ngaji ya ilmunya nu teu paralugu kabeh. Itu oge. Cuma patokan pesantren mah yang diaji itu Quran sama kitab kuning. Karena dasar dulu. Iya. Itu jadi mungkin sekelumit cerita dari santri Al-Bidayah. Ustadz Kakak Bayu ini ya. Tapi ini belum beres guys, masih banyak cerita-cerita yang belum terungkapkan. Oke. Nanti kita dilanjut di part kedua lah pokoknya mah. Masih terus berlanjut lah alam. Sabab lah mau dicaritakeun ti ayeuna wah moal beres 2 tahunan. Moal beres 2 tahunan. Makanya nantikan lagi di part kedua di cerita anu komplit di jenjang SMA sampai kelulusannya bagaimana ini ya. Dari SMP tadi cerita dari masuk sampai lulus SMP sudah. Nanti part kedua kita dari SMA sampai kelulusan. Apalagi berhubungan sekarang dengan Covid ya. Pesantren saat Covid kumaha gitu ta. Ya, cara metode mengajinya, metode belajarnya kumaha kan banyak oke jadi pertanyaan gitu. Mungkin sakit lah ya guys ya. Pada artinya mah manfaat jeung henteu mah kumaha mararaneh we lah pokona mah urang betayang apalnya pokona mah nanti kita sambung lagi di acara kongres ngawangkong teh beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.